Sebelum mulai, pastikan teman-teman tonton dulu video ini sampai beres ya. Jangan sampai salah paham dan sudah berkomentar padahal belum tonton sampai selesai. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kami sudah membahas part pertama urutan Otsutsuki dari yang terlama sampai yang terkuat. Peringkatnya dari peringkat ke-10 sampai peringkat ke-6. Untuk part kedua, kami akan membahas dari peringkat ke-5 sampai peringkat pertama. Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Di urutan kelima adalah Hamura Otsutsuki. Hamura Otsutsuki adalah anak kedua dari Kaguya Otsutsuki. Hamura menjadi manusia kedua yang lahir dengan cakra. Ini membuat Hamura terbebas dari ketergantungan akan buah cakra, tapi juga kehilangan umur yang sangat panjang, seperti halnya para Otsutsuki utama. Masa kecil sampai remaja dilalui Hamura bersama kakaknya Hagoromo dengan menjaga desa dan mematuhi perintah ibunya. Sampai suatu kejadian ketika misteri pohon Shinju terungkap, yang membuat Hamura dan Hagoromo harus berperang hebat melawan Kaguya. Setelah Kaguya disegel, Hamura pun memilih tinggal di bulan untuk menjaga Gedomazo agar tidak dicuri sekaligus menemani ibunya. Hamura masih datang sesekali ke bumi, dan akhirnya dia menikahi perempuan bumi. Dari pernikahan itu, lahirlah dua anak. Yang pertama adalah leluhur klan Otsutsuki bulan, yang kedua adalah leluhur klan Hyuga. Anak pertama tinggal di bulan, dan anak kedua memilih untuk pergi dan tinggal di bumi. Ketika bertarung dengan ibunya, Hamura sudah berhasil masuk ke mode Rikudo, dan dia sudah bisa menguasai kekuatan Byakugan sepenuhnya. Hamura juga memiliki kekuatan segel Yin, dan bersama dengan segel Yang yang dimiliki oleh Hagoromo, mereka menciptakan Rikudo Chibaku Tensei. Setelah tinggal di bulan, Hagoromo pun berhasil melepaskan kekuatan sebenarnya dari Byakugan, yaitu Tenseigan. Hamura menyadari kekuatan Tenseigan akan sangat besar dan bisa membawa kedamaian sekaligus kehancuran bagi bumi maupun bulan. Karena itu dia pun membuat wadah untuk Tenseigan, di mana Hamura memasukkan kekuatan Tenseigan kepada wadah itu. Kekuatan Tenseigan ternyata mampu menopang kehidupan di bulan, sekaligus menjaga bulan agar tetap ada di orbitnya. Hamura pun menyadari jika keturunannya akan memiliki Byakugan, yang jika tidak dikontrol, maka bisa menimbulkan kerusakan. Karena itu, keturunan Otsutsuki di bulan, mata Byakugannya akan disegel ke dalam wadah Tenseigan. Hamura juga menciptakan monster bulan yang terbuat dari batu dengan dua tangan dan muka yang mirip Hamura. Di leher monster itu ada 6 Magatama. Monster ini sebenarnya dibuat Hamura untuk melawan Gedomazo atau Jubi jika seandainya bangkit dan memberontak. Setelah mengetahui fakta jika para manusia di bumi yang berada di bawah pohon Shinju diubah menjadi Zetsu putih, Hamura juga menciptakan para boneka di bulan, di mana jumlahnya sangat banyak dengan tujuan untuk menjaga seandainya pasukan Zetsu putih datang ke bulan untuk merebut Gedomazo. Tidak diragukan lagi, Hamura sangat kuat. Bahkan kami berani mengatakan jika dia lebih kuat daripada Urashiki ataupun Kinshiki. Hal ini karena kekuatan Six Path miliknya yang mungkin sedikit di bawah kakaknya, tapi tetap sangat luar biasa. Hamura di mode Tenseigan juga memiliki teknik andalan yang sama dengan Toneri, yaitu Kindrin Tensei Baku, di mana Hamura memfokuskan sejumlah besar cakra ke salah satu guru damanya dan menggenggamnya di tangannya untuk membuat pedang emas cakra murni besar yang mampu dengan mudah mengiris bulan menjadi dua dalam sekali tebasan. Dan satu lagi teknik Ginrin Tensei Baku, di mana Hamura memfokuskan cakranya ke salah satu guru damanya dan menggenggam itu di tangannya untuk membuat topan berwarna keperakan yang sangat kuat. Tentunya penguasaan Tenseigan Hamura jauh lebih sempurna dibandingkan dengan Toneri. Satu lagi, Hamura pun memilih untuk tetap mengawasi bulan setelah kematiannya, seperti Hagoromo yang mengawasi bumi, di mana arwah Hamura pernah mendatangi Hinata untuk memintanya menghentikan Toneri. Kami juga berspekulasi
arwah Hamura akan sama seperti arwah Hagoromo, di mana keduanya bisa memanggil arwah manusia ke alam dunia jika memang diperlukan. Di peringkat keempat, ada Momoshiki Otsutsuki. Momoshiki bisa dikatakan sebagai karakter Otsutsuki yang sangat penting dalam cerita Boruto. Momoshiki lah yang meletakkan kekuatan besar pada diri Boruto berupa segel karma yang nantinya akan berpengaruh besar pada dunia shinobi. Momoshiki adalah anggota klan utama Otsutsuki, anak sekaligus tuan dari Kinshiki. Momoshiki memiliki 2 mata Byakugan dan 2 mata Rinnegan di tangannya. Berkat Rinnegan di kedua tangannya, Momoshiki bisa menyerap dan menembakkan ninjutsu apapun. Momoshiki adalah salah satu dari 3 Otsutsuki yang diutus untuk menjemput Kaguya di bumi. Sebelum sampai di bumi, Momoshiki dan Kinshiki terlebih dahulu menaklukkan suatu planet dan menanam buah cakra di sana. Planet itu berpenghuni, tapi sayangnya jumlah energi di dalamnya jauh di bawah bumi. Karena itulah buah cakra yang dihasilkan pohon Shinju di sana tidak terlalu berkualitas. Momoshiki mengatakan kualitasnya baru di level mencukupi saja. Momoshiki dan Kinshiki juga telah menaklukkan satu planet lainnya yang nantinya menjadi tempat pertarungan besar melawan Naruto, Sasuke, dan para Kage serta Boruto. Di planet itu hanya ada satu pohon Shinju besar, tapi kedua planet yang ditaklukkan Momoshiki sekarang sudah berubah menjadi planet mati dan tidak ada kehidupan sama sekali. Setelah Kinshiki menginvestigasi planet Kaguya, yaitu planet bumi, Kinshiki menemukan fakta jika lengkungan ruang di planet bumi mencapai 16. Kinshiki mengatakan kepada Momoshiki, lengkungan ruang di atas 10 harus dilaporkan kepada klan. Momoshiki mengatakan jika lengkungan ruangnya besar di bumi, menjadi bukti jika Kaguya tidak patuh dan dia berkhianat. Apa hubungan lengkung ruang dengan pengkhianatan Kaguya? Jawabannya adalah, lengkung ruang di suatu planet adalah akibat gaya gravitasi suatu planet. Semakin besar gaya gravitasi suatu planet, maka semakin besar pula lengkung ruangnya. Jika memang buah Shinju yang ditanam di bumi sudah mekar dan berhasil menghabiskan seluruh energi di bumi, maka harusnya lengkungan ruang di bumi menjadi sangat rendah. Tapi yang terjadi, lengkung ruang menjadi di atas 10, yang menandakan pohon Shinju tidak berhasil tumbuh di bumi, sehingga kehidupan dan energi di bumi terus ada dan berlimpah. Berarti Kaguya sudah melanggar peraturan klan Otsutsuki. Karena itulah Momoshiki dan Kinshiki beranggapan Kaguya berkhianat, dan mereka pun pergi ke bumi. Sebagai Otsutsuki utama, Momoshiki tidak bisa memproduksi cakra sendiri. Dia menggantungkan hidupnya dari memakan buah cakra, menyerap serangan ninjutsu, atau mengubah makhluk hidup menjadi buah cakra. Karena itulah ketika bertarung dengan Naruto dan kawan-kawan, penggunaan ninjutsu apalagi serangan elemen sangat dibatasi untuk menghindari diserap oleh Momoshiki. Cara ini sempat memojokkan Momoshiki, sampai akhirnya Momoshiki menyerap Kinshiki. Momoshiki mengalami perubahan drastis setelah memakan Kinshiki, di mana timbul garis-garis mirip segel karma yang sudah bertransformasi di sekujur tubuhnya. Dengan Rinnegan di kedua tangannya menjadi berwarna emas. Byakugannya pun menjadi berwarna emas, dan timbul mata Rinnegan di dahinya. Kekuatan Momoshiki pun semakin hebat di mode ini, walaupun berhasil dikalahkan oleh Sasuke dan Naruto, dan dihabisi oleh Boruto. Momoshiki juga memiliki kemampuan menghentikan waktu, di mana di versi manga setelah dirinya dikalahkan Boruto, Momoshiki masih bisa berbicara dengan Boruto, walaupun saat itu waktu berhenti, dan tidak ada yang menyadarinya, kecuali Boruto dan Sasuke. Sasuke berhasil lepas dari kurungan waktu itu, walaupun hanya sekedar mata Rinnegan-nya saja. Momoshiki mengatakan jika dirinya sudah melihat masa depan Boruto, dan menurutnya, mata biru Boruto akan merenggut semuanya dari Boruto. Boruto juga tidak bisa lagi menjadi manusia normal setelah dia mengalahkan dewa. Ini mungkin maksudnya adalah Momoshiki sudah masuk ke tubuh Boruto, dan nantinya, seperti halnya Biju dan Jinchuriki, dirinya akan perlahan menguasai tubuh Boruto. Inilah salah satu Otsutsuki pembentuk sejarah shinobi. Hagoromo adalah anak pertama sekaligus orang pertama yang lahir dengan cakra.
Pada awalnya, mata Hagoromo mirip dengan Hamura, di mana pupilnya berwarna putih. Tapi Hagoromo dari awal tidak memiliki kemampuan Byakugan, seperti halnya Hamura. Ketika mengetahui rahasia sebenarnya tentang pohon Shinju, di mana orang disukainya dan penduduk desa mati untuk dikorbankan di sana, mata Hagoromo pun berevolusi menjadi Sharingan. Sejak itu, mata Sharingannya selalu aktif. Itu tidak masalah, karena Hagoromo masih memiliki DNA murni Otsutsuki, sehingga kekuatan mata itu tidak membuatnya lemah. Hagoromo juga tercatat sebagai manusia pertama yang belajar Sage Mode. Hagoromo belajar Sage Mode katak di bawah bimbingan Gamamaru. Hagoromo ini sangat hebat karena dia bisa langsung menguasai teknik Sage Mode sempurna tanpa hambatan sama sekali. Hebatnya lagi, saat masuk di mode Sage, tidak ada perubahan warna di kelopak mata Hagoromo. Matanya tetap seperti biasa dengan Sharingan. Kami rasa hal itu karena dia memiliki DNA Otsutsuki, sehingga tidak mengubah penampilannya. Dengan cadangan cakra super besar, Sage Mode Hagoromo benar-benar membuatnya bisa menyerap cakra alam dalam jumlah sangat besar, bahkan setara dengan Naruto yang menggunakan Kurama untuk menyerap cakra alam. Dengan model cakra alamnya inilah, Hagoromo pun kembali ke desa dan memulai pertarungan melawan ibunya. Ketika bertarung dengan Hamura yang digenjutsu oleh ibunya, Hagoromo membangkitkan mata Mangekyo Sharingan. Setelah itu, matanya berubah lagi menjadi mata Rinnegan. Rinnegan Hagoromo berwarna biru keunguan, di mana mata ini sangat mirip dengan Sasuke, tapi tanpa Tomoe. Rinnegan ini memberikan kemampuan Six Path layaknya Pain, tapi tetap membuat Hagoromo bisa mengakses kemampuan Sharingan-nya. Melihat kedua anaknya siap untuk bertarung, Kaguya pun bersatu dengan Shinju dan membentuk Jubi. Hagoromo pun merespon dengan membangkitkan Susanoo, dan Susanoo-nya ini adalah Susanoo terbesar, di mana ukurannya menyamai Jubi. Mengapa kami bilangnya terbesar? Karena ukuran rata-rata Susanoo adalah setinggi Biju ketika berdiri. Jika ukuran Jubi atau ekor 10 berkali-kali lipat daripada Biju, maka Susanoo Hagoromo pun berkali lipat daripada Susanoo biasa. Hal itu bukan masalah karena Hagoromo ini memiliki DNA Otsutsuki ditambah dengan kemampuan Sage Mode. Hagoromo juga memiliki kekuatan Yang Six Path, di mana Hamura memiliki kekuatan Yin Six Path. Setelah Hagoromo dan Hamura mengalahkan ibunya, Hagoromo menyerap seluruh kekuatan Jubi dalam dirinya dan memecahkannya menjadi 9 biju. Hamura pun memutuskan meninggalkan Hagoromo dan pergi ke bulan untuk menemani ibunya. Sedangkan Hagoromo memutuskan untuk tinggal di bumi untuk menyebarkan ninshu, sekaligus mencarikan rumah bagi para biju yang suatu saat nanti akan dilepaskan. Secara kekuatan, Hagoromo ini ada di level di atas Hamura. Hagoromo memiliki semua kekuatan yang dimiliki Sasuke dan Naruto, terkecuali Amenote Jikara Sasuke, yang kami belum tahu apakah Hagoromo juga bisa melakukannya atau tidak. Juga kemampuan berpindah dimensi, tidak pernah diceritakan Hagoromo bisa melakukannya. Tapi, fakta arwah Hagoromo tetap di dunia untuk menguasai reinkarnasi Indra dan Ashura bisa menguatkan jika Hagoromo juga punya kemampuan berpindah dimensi. Selain itu, ketika Kaguya berhasil disegel di dimensinya, Hagoromo tetap bisa memanggil Naruto dan lain-lain dengan Kuchiyoshin no Jutsu. Hagoromo juga menciptakan 5 senjata yaitu Basoshen, Beni Hisago, Shichiseiken, Kokinjo, dan Kohaku no Johei. Basoshen adalah kipas yang bisa menembakkan serangan 5 elemen sesuai keinginan penggunanya dengan daya hancur sangat besar. Beni Hisago, Shichiseiken, dan Kokinjo adalah 3 benda pusaka buatan Hagoromo yang harus dipakai bersama dan bisa menyegel jiwa lawan. Pertama, lawan akan dipukul dengan Kokinjo yang berbentuk tali tambang yang melilit di tangan. Setelah itu jiwa lawan akan keluar dari mulut, dan kemudian jiwa itu akan dipotong oleh pedang Shichiseiken yang berbentuk pipih dan lebar. Terakhir, jiwa yang sudah diputus itu akan dihisap oleh Beni Hisago yang berbentuk seperti botol arak. Dan senjata terakhir, yaitu Kohaku no Johei, adalah gentong besar yang juga bisa menghisap jiwa dan tubuh lawan, di mana daya serapnya dan ukurannya lebih kuat daripada Beni Hisago. Tapi kelima senjata ini hanya bisa digunakan oleh seseorang
dengan cakra luar biasa besar. Kelima senjata pusaka ini sekarang disimpan di dua tempat berbeda, di mana Kohaku no Johe dan Shichi Seiken disimpan di Kumogakure, dan Basoshen, Beni Hisago, dan Kokinjo disimpan oleh Tenten. Peringkat kedua adalah Kaguya Otsutsuki. Kaguya Otsutsuki adalah Otsutsuki utama yang ditugaskan untuk menanam dan memanen buah cakra di bumi. Kaguya dipasangkan dengan Ishiki Otsutsuki. Keduanya memang diperintahkan untuk menguasai bumi dan menyerap habis energi alamnya melalui buah Shinju. Tapi yang terlihat turun di bumi hanyalah Kaguya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ishiki, tapi kami rasa Ishiki itu tetap turun ke bumi, tapi dalam kondisi yang sangat terluka parah, bahkan mungkin sekarat. Kami memiliki teori versi kami, di mana kami yakin Ishiki dan Kaguya sebelumnya terlibat pertarungan hebat dan dimenangkan Kaguya. Hal ini terlihat ketika Kaguya pertama kali turun. Kaguya terlihat ada di mode biasa tanpa tanduk dan terlihat sangat lemah. Padahal ketika Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki datang ke bumi, mereka ada di mode Otsutsuki. Kami menduga ketika di perjalanan turun ke bumi, Ishiki mengetahui fakta jika Kaguya akan berkhianat kepada klan. Untuk mencegah hal itu, Ishiki kemudian menghadang Kaguya dan mereka bertarung di suatu tempat. Pertarungan keduanya itu membuat Kaguya kehabisan cakra dan Ishiki mungkin sekarat. Ketika sampai di bumi, Kaguya pun ditemukan oleh pasukan Tenji dan akhirnya tinggal di istana Tenji. Kaguya saat itu selalu menunggu pohon Shinju berbuah untuk segera memakan buah Shinju agar kekuatannya kembali. Lalu bagaimana dengan Ishiki? Nanti ada bahasannya sendiri ya. Singkat cerita, setelah buah Shinju muncul, Kaguya segera memakannya dan dia pun pulih serta masuk ke mode Otsutsuki-nya. Kemudian Kaguya memerangkap manusia dalam Mugen Tsukuyomi. Tapi, alih-alih menyerap habis energi di bumi, lalu memberikan buah cakra kepada klannya, Kaguya justru memilih menjadi pengatur dunia dan melepaskan sebagian orang dengan menghapus ingatannya. Pohon cakra tetap dibiarkan menyerap energi alam, sekaligus mengubah manusia yang diperangkapnya menjadi jatuh putih untuk Kaguya gunakan ketika para Otsutsuki datang ke bumi. Secara kekuatan, Kaguya tidak perlu diragukan lagi, sangatlah kuat, bahkan Hagoromo dan Hamura serta Naruto dan Sasuke hanya bisa menyegelnya saja. Ketika kebangkitannya kembali, di era Perang Dunia Shinobi keempat, Sasuke bahkan mengatakan jika cakra Madara Rikudo tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cakra Kaguya. Kaguya juga bisa menciptakan banyak dimensi, di antaranya adalah dimensi inti, dimensi lava, dimensi es, dimensi gurun, dimensi lautan asam, dan dimensi dengan gravitasi super tinggi. Kaguya juga menjadi leluhur klan Kaguya yang terkenal karena kemampuannya memanipulasi tulang dalam tubuh. Kemampuan ini juga diperlihatkan Kaguya di Perang Dunia Shinobi keempat, di mana Obito lah korbannya. Saat ini, nasib Kaguya belum diketahui, apakah inti tubuhnya yaitu Gedomazo masih disegel dalam Chibaku Tensei, atau mungkin sudah lepas dan menjadi Jubi yang ditawan oleh Ishiki Otsutsuki atau Jigen. Kami yakin tidak semua teman-teman setuju dengan pilihan kami menempatkan Ishiki sebagai Otsutsuki terkuat. Tapi percayalah teman-teman, kami punya alasannya. Ishiki Otsutsuki ini adalah Otsutsuki pasangan Kaguya. Karakter ini terinspirasi dari sosok Isshun Boshi atau Isshun Kotaro yang merupakan tokoh legenda Jepang. Otsutsuki ini sekarang menguasai tubuh manusia bernama Jigen. Kami memang menceritakan jika Ishiki kemungkinan pernah bertarung dengan Kaguya di masa lalu dan kalah. Lalu mengapa Ishiki ada di peringkat pertama? Hal itu karena Ishiki yang sekarang sudah berbeda dengan ketika bertarung dengan Kaguya pertama kali, di mana kami yakin jika saat ini level Ishiki sudah jauh lebih kuat daripada Kaguya. Mengapa Ishiki bisa menjadi Jigen? Kami akan lanjutkan cerita kami di Fakta Kaguya yang merupakan teori versi kami. Setelah Kaguya mengalahkan Ishiki dan Ishiki sekarat,
Ishiki pun terdampar di suatu tempat di bumi. Lalu Ishiki pun ditemukan oleh manusia bernama Jigen. Berarti Jigen sudah ada sejak era Kaguya. Mengapa kami berasumsi seperti itu? Jawabannya adalah teman-teman lihat di manga Boruto chapter 39, di mana Jigen yang kehabisan cakra setelah bertarung melawan Naruto dan Sasuke. Jika memang Jigen ini lahir di era Shinobi, harusnya dia tidak memerlukan alat cakra untuk memulihkan cakranya. Cukup beristirahat karena tubuhnya bisa memproduksi cakra sendiri. Tapi nyatanya tidak. Ini berarti Jigen telah menjadi wadah Ishiki sejak era sebelum cakra menyebar dalam tubuh manusia. Kami rasa ketika Ishiki jatuh ke bumi dalam keadaan sekarat, dirinya diketemukan oleh Jigen. Jigen lalu membunuh Ishiki, atau Ishiki yang masuk ke tubuh Jigen, untuk kemudian menjadikan Jigen sebagai wadahnya. Terjadilah time skip selama ribuan tahun, sampai Ishiki menguasai tubuh Jigen. Ishiki ternyata tetap melanjutkan rencana sebelumnya, di mana dia tetap akan menanam pohon Shinju, agar bisa menyerap energi alam di bumi sampai habis. Karena itulah, dia sudah menyiapkan Jubi, yang belum diketahui pasti dari mana asalnya, di mana Jubi itu disimpan di dimensi miliknya. Jigen kemudian membentuk Kara untuk memuluskan rencananya, sekaligus menyiapkan Kawaki sebagai pengganti tubuhnya yang sudah tua dan usang, agar jiwa Ishiki bisa berpindah pada Kawaki. Ishiki memiliki kemampuan unik yang akan sangat menyulitkan untuk melawannya, yaitu dia bisa membesarkan dan mengecilkan dirinya sendiri dan benda yang disentuhnya. Kemampuan ini ternyata telak bisa mengalahkan Sasuke dan Naruto, bahkan ketika mereka berdua berada di mode Six Path. Padahal, Momoshiki yang sudah menyerap Kinshiki saja tetap bisa dikalahkan oleh Naruto dan Sasuke. Itu pun kami rasa Ishiki belum full 100% kekuatannya dikeluarkan, mengingat dia terbatas oleh daya tahan tubuh Jigen yang sepertinya tidak bisa menampung kekuatan besar Ishiki. Mungkin jika nanti Ishiki berhasil berpindah ke tubuh Kawaki, maka Ishiki bisa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, dan ini akan menjadi bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan Kaguya. Ishiki juga bisa menyerap serangan ninjutsu, sama seperti Momoshiki dan Kaguya, dan juga dia tidak bisa memproduksi cakra sendiri. Dan satu lagi, Ishiki bisa mengeluarkan tongkat hitam yang bisa menyerap sekaligus menghancurkan aliran cakra, di mana ukurannya pun bisa diubah besar kecilnya. Akibat ulah Ishiki, Naruto sampai disegel di sebuah mangkok dengan tubuhnya tertusuk tongkat hitam. Sasuke juga berhasil kabur, tapi kondisinya terluka parah. Jadi, alasan kami menempatkan Ishiki di peringkat pertama karena kekuatannya saat ini masih misterius, tapi kami yakin dia ada di level yang lebih kuat daripada Kaguya. Itulah peringkat Otsutsuki dari yang terlemah sampai yang terkuat part kedua. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.